Shalom, Shalom sekalian pemirsa. ya. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya tentunya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa baik ada yang di rumah maupun yang ada di studio. Hari ini kami kedatangan murid-murid dari Rema Bible Training Center Indonesia. Luar biasa. Kami sambut mereka. Saya selalu percaya deh bahwa orang-orang yang lagi sekolah Alkitab itu adalah seorang pasukan Tuhan ya, Laskar Kristus yang dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka dibentuk, mereka dilatih, belajar firman Tuhan, kemudian harus mempraktekkan. Dan saya percaya mereka adalah calon-calon penerus daripada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Pemirsa jangan lupa bahwa Good News ini dapat disaksikan pula melalui website kami di www.anugerah.net. Dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah transformasi hidup. Kami akan menampilkan beberapa narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah Renaldi Iskak, ya betul. dia adalah bintang film yang terkenal dulu Daniel di ya. tahun 90-an. Iya. Ya, dan bersama dengan istrinya yaitu Tosha, dan juga mereka membawa seorang anak didik mereka ya buah dari pelayanan mereka. Yaitu Sakaria. Kita percaya bahwa acara hari ini akan memberkati siapapun Anda. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada naik, ada turun ya. Ada kehancuran, ada dibangun ulang. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu dan kami percaya bahwa hidup Anda pun akan dirubahkan oleh Tuhan. Amen. Oleh karena itu kita akan saksikan satu cuplikan tayangan yang berikut ini. Ada apa? Renaldi Iskak, namanya begitu terkenal saat menjadi bintang film panas di era tahun 90-an. Kesuksesan dan harta yang melimpah dengan mudahnya ia raih. Bahkan kehidupannya yang sangat berkecukupan membuat dirinya jatuh dalam kehidupan bebas. Hingga pada akhirnya ketika karirnya jatuh, disitulah awal dari dirinya bertobat dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Tidak sampai di situ saja, suami dari Tosha ini juga melakukan pelayanan kepada anak-anak jalanan. Bagaimanakah kisah hidupnya? Saksikan Good News Transformasi Hidup. Saya nyanyi. Nah, waktu saya nyanyi di situ, produser lihat. Kan banyak orang nonton tuh waktu itu. Saya ditawarin sinetron. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah transformasi hidup. Di studio telah hadir Renaldi Iskak dan juga istrinya Tosha. Halo, apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Nah, Renaldi bisa perkenalan dulu kepada pemirsa sekalian. Siapakah Renaldi dulu gitu? Katanya kamu dulu mantan pemain film panas.
Iya. Benar apa enggak nih? Karena Jakarta panas. Ya, jadi sebelum jadi artis itu, saya datang ke sini juga karena keluarga saya ada di sini. Terus saya juga lagi cari kerjaan yang beda dari yang di Australia. Terus tahu-tahu tante saya Alice Iskak minta saya tolong ada acara yang seperti kayak Indonesian Idol tahun 91. Nah waktu itu kan belum ada, jadi judulnya Cipta Pesona Bintang. Dan tante saya bilang, kalau bisa lagu yang meriah, yang rock and roll, kan kamu bisa nyanyi rock and roll. Iya, cuman saya nggak begitu tertarik. Saya bilang nanti aja deh. Tapi dia sampai kirim supir jemput saya sampai ke tempatnya gitu. Dan itu temannya tante saya, namanya Ibu Rita Nusution waktu itu. Terus ibu bilang, Renaldi lagunya yang genjreng ya, jangan yang lagu-lagu cengeng gitu. Mereka kan lagunya cengeng terus, yang slow. Ya udah nggak apa-apa deh, saya bilang. Saya nyanyi. Nah waktu saya nyanyi di situ, produser lihat. Kan banyak orang nonton tuh waktu itu. Saya ditawarin sinetron di Bawah Matahari Bali, itu yang sinetron pertama saya. Nah di situ saya terjun. Nah baru di situ banyak orang nonton setiap minggu. Karena timingnya kan keluarga hari Minggu. Ratingnya bagus. Ratingnya bagus, jadi nama saya juga jadi terkenal. Waktu itu anyway, sebelum kita lanjut, di Australia dulu memang punya latar belakang apa? Saya waktu itu pertama kali kerja di restoran, jadi koki, tapi mulai dari bawah. Jadi bersih-bersihin dulu, terus habis 6 bulan naik jadi entree, terus habis setahun naik lagi jadi grill. Lama-lama sampai 83 sampai 89 saya jadi manajer di salah satu restoran. Itu sebelum balik ke Indonesia? Iya, sebelum saya ke Indonesia. Tapi saat saya balik ke Indonesia, hidup berubah. Jadi ya lebih banyak pengalaman saya di Indonesia. Kalau di luar negeri kan waktu dan kerja itu kayak rutin. Rutin. Kayak kejar waktu terus, kejar waktu. Harus tidur, kalau enggak nanti capek di tempat kerja. Jadi ya waktu-waktunya kayak robot kerja di luar negeri. Berarti di Indonesia lebih enak dong? Wah, lebih karet jamnya. Tawa aja ya. Yeah. Jadi mulai dengan menyanyi ya? Yeah, kemudian baru memainkan film? Sinetron, ya. Nah, kenapa film panas? Itu sama yang saya tanya sama produser, kenapa bikin film seperti ini. Dan dia bilang, sekarang kalau mau bikin film biasa, nggak ada yang akan nonton. Nggak laku maksudnya? Iya, nggak laku. Di TV kan banyak drama. Sekarang di bioskop kita mau jual apa? Kalau nggak ada bumbu-bumbu, ya kayak gitulah yang panas-panas. Ya, so sebagai jadi aktor, saya kan mau alami. Saya mau dapat pengalaman saat itu. Saya terjun. Nah, di situ saya bikin uang banyak di situ. Because mereka bisa jual. Kemudian tiba-tiba Anda jadi seorang yang kaya dan terkenal gitu? Ya, di situ nggak langsung jadi kaya, tapi kerja keras terus. Nah, waktu tahun 98, itu karir saya dinaik. Karena bos minta 10 tahun lagi. Wow. Jadi dia udah bikin schedule-nya sendiri. Dia udah dibilang, setiap tahun naik gaji. Dari 1M, 1,5, 2M, sampai 10 tahun itu naik terus. Wow. Dan dia minta saya jadi partner waktu itu. Dia orangnya baik sekali gitu. Dan dia tahu, dia lihat potensial dalam hidup saya. Tapi saya sendiri nggak bisa lihat. Nah, sekarang ini, punya banyak uang, terkenal. Dampaknya buat hidup Anda apa? Waktu itu juga saya punya masalah gitu. Semua orang kan punya masalah. Saya lagi cari sesuatu di dalam hidup saya dari kecil. Hidup ini sebenarnya buat apa? Dan saya tidak pernah dapat jawaban dari orang. Atau dari orang yang ahli gitu. Yang punya hikmat atau scholar, Greek scholar atau pokoknya orang yang intelektual yang bisa jawab. Tapi mereka sendiri nggak tahu jawabannya. Terus makanya di dalam film ini,
itu kan your society juga, kita bagian juga banyak orang-orang yang berduit, terus mainnya juga ya terlibat seks bebas, terus drugs, narkoba. Semakin itu seperti buat saya pelarian. Jadi punya banyak uang dan terkenal nggak menjamin seseorang hidup baik-baik gitu. Iya. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik. Kita akan mendengarkan kesaksian lebih dalam lagi dari seseorang yang bernama Renaldi Iskak. Stay tune dalam Good News program. Waktu itu belum ada hukum ya ekstasi, tahun 93. Jadi saya beli 160 butir. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam 1 halaman A4, apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugerah.net atau PO Box 2089. JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama dengan kami dalam Good News program. Hari ini kita mengangkat suatu topik yang berjudul transformasi kehidupan. Silakan, Debbie. Ya, sebelum nanti lanjut ke Renaldi, mau tanya dulu kepada istrinya Tosha. Tosha tahu kan latar belakang Renaldi seperti apa? Jadi ini bukan surprise kan? Enggak surprise lagi, udah tahu. Saya nggak kenal dia secara pribadi, tapi saya tahu latar belakang dia. Tapi sampai film-film panas yang gimana, saya waktu itu belum tahu. Taunya cuma bintang film, terus ya biasalah kehidupan dunianya mereka gitu. Karena saya juga dulu latar belakang pernah sempat modeling juga, tapi nggak sampai punya nama. Jadi saya tahulah dunia-dunia orang-orang di modeling gitu. Jadi saya tahulah tapi nggak secara pribadi. Hebat ya, bule Bahasa bisa ngomong Indonesia Indonesia. lancar banget. Iya, saya kebetulan Belajar di mana tuh? Lancar lagi, saya pas ada logat. lahir di sini dan pernah 18 tahun tinggal di Indonesia. Sekolah di mana dulu? Oke. Saya dulu sekolah di sekolah Belanda, terus di international school, jadi ya. Oh, oke. Iya, iya. Dan di Australia Anda adalah seorang suster? Saya perawat untuk khusus orang-orang tua, jadi kayak rumah jompo. Oke. Dan itu tentunya pekerjaan yang nggak mudah tuh. Nggak mudah, karena kebetulan saya kerja di high care facility. Jadi di Australia itu ada fasilitas-fasilitas yang home care, yang orang tua masih bisa mandiri. Cuma kita assist dia. Kalau yang saya kerja kebetulan itu yang high care, yang benar-benar mereka udah tergantung 100%, 100% pertolongan dari kita. Jadi yang harus gendong mereka juga harus gitu? angkat, ada pakai alat mesin, harus dimandikan, sampai pun mereka meninggal pun mayat harus kita yang bersihkan. Wow. Jadi pekerjaan itu ya nggak gampang, Dahsyat berat. itu. Iya, iya, iya. Kembali ke Renaldi. Nah, masalah kamera
beradegan di film panas nih. Iya. Banyak orang nggak tahu itu kan trik kamera gitu ya. Iya. Ada banyak benernya nggak tuh trik kamera atau enggak? Ya paling bagian kamera yang kelihatan kita ciuman itu sebenarnya nggak ada touching gitu. Oh gitu. Makanya banyak orang yang nggak tahu itu. Iya nggak tahu itu. Zaman sekarang udah sensor, udah banyak. Oh oke. Iya. Ya, Kalau ya. zaman itu belum gitu Oke. banyak ya. Kembali kepada dampak negatif pada kehidupan Anda sebagai seorang artis yang meroket dengan cepat gitu, seks bebas, narkoba, drinking. Kayaknya semua artis alami itu, apalagi Kenapa? sekarang. Kenapa? Karena itu udah di jalannya, gampang buat beli, gampang buat cari, dan pasti kalau udah nama terkenal orang akan kejar. Anda pada waktu hidup seperti itu dapat apa tuh? Dapat kepuasan? Atau gimana? Pertama kali kayaknya asik gitu, tapi kan nggak bisa lihat akhirnya efeknya apa. Tapi saat udah efeknya itu kan lebih 2 kali lipat downnya, stresnya juga gitu. Setelah pakai narkoba, alkohol, itu kan cuma buat nutupi sakit hati atau sakit yang kita nggak mau alami. Jadi kita larinya ke situ. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat, ya pasti ketemu orang-orang yang ya sekitar itu juga, main juga. Jadi lama-lama teman-teman yang tadinya nggak ada, tiba-tiba kok banyak teman, jadi banyak duit gitu. Dan mereka jadi friendly banget, wah jadi baik banget. Pas kalau lagi nggak ada, mereka juga nggak ada gitu. Jadi ya disitulah. Tapi saya juga sampai OD, overdose 93. Bisa cerita? Itu saya waktu itu belum ada hukum ya ekstasi tahun 93. Jadi saya beli 160 butir ya sekali beli, dan itu yang bikin sesuatu yang saya pikir bisa isi bahagia gitu. Ya. Tapi itu cuman di luar aja, surface aja gitu. Sekali minum 160 butir? Enggak, saya mati langsung. Enggak. Stok 1 bulan? Itu it's like taking ambil medication gitu. Tapi yang bikin hyper gitu, aktif. Ya, dia langsung bangun gitu. Maunya jalan terus, lakukan sesuatu. Aktif gitu ya. Aktif dan bikin kayak jantung tuh deg terus. Setelah 1 jam down lagi, jadi saya harus makan lagi. Wow. So it's a continuously terus makan. Mungkin sehari 10 saya makan. Wow. Jadi setiap down makan lagi, setiap down makan lagi. Nah lama-lama kan dia badan ini nggak kuat, jadi harus istirahat 1 hari makan, hantem makan. Karena obat-obat terlarang itu kan hantemnya ke vitamin semua. Vitamin kita habis makannya. Stamina, kekuatan, itu darah putih itu juga kemakan. Jadi kita bisa pingsan. Ya. Apalagi yang sekarang ini anak-anak muda pakai yang sabu-sabu. Itu bisa gila, orangnya bisa gila, bisa jadi sinting. Jadi sampai sempat OD ya? Ya, harusnya mati malam itu, 93 saya ingat. Tapi apa yang terjadi nanti Anda ceritakan setelah break ya. Boleh. Oke, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan temukan kisah-kisah selanjutnya masih dalam Good News Program. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini.
Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Katsu, bakso kuah, bakso bakar. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Aku is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Wah, hebat juga ya ternyata Renaldi bisa nyanyi loh. Not bad loh suaranya, not bad. Masih bisa Oke. kejual tuh. Maybe one day you are going to have an album. Tahun depan. Good. Amin, amin. Nah, bisa lanjut nggak ceritanya? Tadi harusnya Odi katanya, harusnya mati. Iya. Terus gimana? Kok bisa tetap hidup? Sebelum saya tutup mata, saya mengaku dosa. Itu nggak tahu kenapa saya bilang, Tuhan maafin aku, saya belum dapat mengenal Engkau secara pribadi. Saya tidak tahu Tuhan itu siapa. Tapi saya mau confess, saya minta ampun karena saya melakukan semua kejahatan. Terus tiba-tiba damai sejahtera turun.
Saya kayak ada beban terangkat gitu. Tapi saya nggak berharap saya hidup lagi besok. Cuman saya tahu saya akan mati malam ini. Terus udah tutup mata. Tahu-tahu kayak deep sleep gitu. Terus tahu-tahu bangun. Saya bangun, nggak sadar. Saya cari makan. Karena waktu saya OD itu kan badan saya habis. Jadi turun badan gitu, kayak tengkorak. Tahu-tahu saya bangun, nggak rasa sakit, rasa gimana, nggak kuat, langsung panggil tukang bakso. Terus makan. Terus habis makan, saya cuma lihat diri saya, pasti ada sesuatu, kenapa saya harus hidup. Nah di situ saya cuma berdoa, Tuhan kalau Tuhan memang ada gitu, buktikan gitu. Kirim seorang yang mengenal Kau secara pribadi. Terus akhirnya Renaldi bertobatnya tahun berapa? Itu singkat, saya nunggu 4 tahun baru ketemu orang yang Tuhan kirim ke saya. Itu juga mujizat, karena apa? Lingkungan saya kan semua artis. Nah, ini salah satu hamba Tuhan. Lewatin teman saya kena demam. Terus ada orang dikirim buat doain dia. Nah, waktu saya habis syuting, saya langsung ke rumah sakit. Dia bilang, Renaldi, kamu kan pengen tahu Tuhan itu siapa? Nih, telepon Ibu Maya. Saya telepon Ibu Maya, terus Ibu Maya bilang, saya punya teman laki-laki, Bapak sama Timothy Parengkuan aja. Oh sip, saya telepon, saya bilang, bisa nggak saya ketemu Anda? Boleh jam 10. Jam 10 pagi saya ke situ, saya ketok pintu, dia buka pintu, dia langsung, saya tahu kenapa kamu datang hari ini, karena Tuhan mau pakai kamu. Saya langsung jatuh. Wow. I was on the floor crying, nangis, saya nangis. Itu Kok baru orang buka ini bisa pintu. tahu gitu, kok orang ini bisa tahu, kok saya langsung, Pak, gimana caranya saya bisa, ya kasih sepenuhnya hidup saya. Kamu perlu dibaptis, dia bilang. Oke, gimana? Kapan? Saya udah langsung, ayo buru-buru, cepat. Udah mau mati nih. Jadi ya dia bimbing saya sampai dia jadi mentor saya. Jadi tahun berapa itu bertobatnya? 98. 98 ya. Oke. Jadi itu titik balik dan titik putar kehidupan Anda. Iya, saya cuma ketemu dia kasih tahu, sharing. Tapi kan saya masih di dunia film. Jadi masih tergoda, masih belum sepenuhnya gitu. Tapi saya minta Tuhan gimana caranya saya keluar dari kontrak ini film. Saya nggak bisa pergi begitu aja. Tahu-tahu 98 kerusuhan, dolar naik, saya dipecat. Saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti krisis dipecat moneter terima kasih. ada Anda nih. Mengorbankan banyak orang demi lo. Jadi doa saya dijawab, saya dipecat dan tidak dapat gaji lagi. Terima kasih Tuhan. Oh ya, dipecat, terima kasih Tuhan. Iya, Gila terima dia kasih. nih habis bertobat. Karena ada sesuatu, ya karena kontrak itu gimana caranya dibatalkan, harus sesuatu yang terjadi kayak gini 98 kan dolar naik. 1 US dollar itu sampai 15.000, itu kan 17.000. crazy. Iya. Jadi saya dipecat, saya langsung terima kasih Tuhan. Dan Habis sejak itu, itu hidup kamu berubah ya. baru saya kejar Tuhan kan, pengen tahu. Saya tinggalkan posisi saya, nama saya udah terkenal, saya pengen tahu Tuhan itu siapa. Saya masuk ke rehab. Di situ ada salah satu pendeta, dia terima saya dan nggak bayar gitu. Bisa nggak Pak terima saya pengen tahu Tuhan itu siapa. Nah di rehab itu banyak orang-orang yang pakai narkoba yang datang situ. Dan saya lihat mereka bertatu, tapi mereka bisa menyembah, nangis, terus bisa khotbah, memuji, nyanyi lagu gitu. Saya lihat, wow, kalau mereka bisa, saya juga bisa dong. Amin. Saya sampai di situ 3 bulan, 6 bulan, sampai tuntas, sampai Tuhan keluarin semua ini yang kotor, semua keluarin. Saat saya menyembah, itu yang saya dapat. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, sesuatu terjadi pada Iya, kehidupan beban kita. semua terangkat, semua Ya. yang saya jadi enteng Detoksifikasi gitu. secara rohani Iya. dan Itu dan semua juga. natural gitu ya. Sekarang saya merasa, walaupun ada 1000 perak di kantong, I don't mind. Praise the Lord ya. Iya. Oke, kita akan lanjut bincang-bincangnya nanti ya. Nah, sebelum kita take a break pemirsa, inilah waktu yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian, yaitu waktunya kuis. Kepada 10 orang pemenang terpilih, nanti kami akan masing-masing memberikan sebuah buku Good News for You, persembahan dari Anugerah Ministries. Soalnya gampang sekali ya, pertanyaannya adalah, di tahun berapakah Renaldi menerima Tuhan Yesus? Ya, Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama Anda,
kemudian alamat lengkap dan jawabannya kirimkan ke 2 nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Buku ini adalah kompilasi kesaksian dari narasumber yang pernah hadir di Good News program yang sudah memberkati ribuan orang. Apabila Anda tidak memenangkan kuis tapi ingin membeli buku ini, Anda juga bisa memesannya secara online. Anda hubungi kami melalui email kami. Terima kasih pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami karena nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Renaldi dan Tosha. Dan saya tinggalin itu semua hidup saya karena saya pengen tahu sebenarnya Tuhan ini siapa sih? Kenapa saya ada di bumi ini? Shalom pemirsa, saya Brian Hendrata dalam program News Update. Masih dalam suasana Natal, beberapa waktu lalu kami mengajak anak-anak beasiswa dari program Hatiku Sayang untuk merayakan Natal bersama-sama. Tetapi acara ini bukan hanya untuk perayaan saja, tetapi mereka berjalan-jalan sambil mendapatkan ilmu. Seperti apa acara ini? Mari kita simak liputan berikut ini. Masih dalam suasana Natal, tahun ini Anugerah Ministries mengajak anak-anak penerima beasiswa program Hatiku Sayang untuk jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia yang berada di kota. Anak-anak ini berasal dari Center Mangga Ubi, Cengkong, dan juga Sumpyu. Sesampainya di museum, setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1 jam, kami pun langsung berjalan mengintari gedung tua tersebut. Kunjungan diawali dengan pemutaran video sejarah uang dan Bank Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan berkeliling melihat koleksi benda-benda yang ada di tempat tersebut, termasuk koleksi uang-uang kuno. Setelah berkeliling museum, acara ini dilanjutkan di salah satu tempat makan di pusat kota Jakarta. Ternyata di tempat ini murid-murid Hatiku Sayang bergabung dengan anak-anak dari Panti Asuhan Pondok Domba. Mereka bernyanyi, bermain games, dan diakhiri dengan pembagian goodies bag sebagai hadiah Natal bagi mereka. Acara ini semakin lengkap dengan hadirnya Duta Hatiku Sayang, Joe Richard, yang ikut menghibur para murid-murid tersebut. Biarlah kegembiraan mereka menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Haleluya. Wow, pemirsa, senang rasanya bisa membuat mereka bahagia, dan kami berharap untuk kebahagiaan mereka tidak sampai di sini saja. Maka dari itu kami terus berharap untuk partisipasi Anda dalam program beasiswa Hatiku Sayang ini. Hanya dengan 15.000 per hari, Anda sudah dapat menyekolahkan mereka. Saya Brian Hendrata, mohon pamit, Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam Good News program, topik kita hari ini adalah transformasi hidup. Kembali kepada Renaldi dan Tosha. Oke Renaldi, jadi tadi ceritanya Anda bertobat ya, kemudian masuk ke pusat rehabilitasi itu. Ya. Kemudian setelah itu perubahan hidup macam apa yang Anda rasakan setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan? Yang saya rasa, saya alami hadirat Tuhan dalam hati saya. Terus saya belum pernah alami banyak nangis-nangis gitu dalam hidup saya. Terus saya juga diajarin menyembah, bagi firman, terus sharing, terus doa-doa yang tertentu, kayak doa pagi, itu harus bangun jam 4 pagi. Saat saya belum pernah ya, biasanya saya di night club, sekarang saya lagi berdoa. Iya, saya punya rindu juga waktu saya di rehab itu, keluarga saya juga diselamatkan gitu. Tapi belum langsung Tuhan jawab. Tapi saya harus lewatin itu dulu, transformasi karakter saya gitu. Jalannya dia, caranya dia. Dan saya tinggalin itu semua hidup saya karena saya pengen tahu sebenarnya Tuhan ini siapa sih? Kenapa saya ada di bumi ini? Itu dijawab juga tahun 2001. Tahun 2001 saya ambil komitmen sama Tuhan. Karena waktu 98 sampai 2001 hidup saya kayak yoyo.
Up, down, up, Imannya down, juga masih kayak yoyo? up, down. Ya, karena saya juga perlu mentor. Dan saya bilang, Tuhan, saya perlu disupport di dinding gitu. Dan saya balik lagi sama Timothy Paringkuan. Jadi 2001 itu saya tinggal juga bersama dia. Tuhan izinkan. Terus setiap dia pelayanan, saya juga ikut pelayanan. Saya belajar dari dia. How to worship, bagaimana kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu saya komitmen full. Saya nggak kerja loh dari tahun 98, waktu kerusuhan itu nggak kerja lagi. Dan berat saya juga waktu itu 75 kilo. Sekarang 120 kilo. Wow. Lebar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Iya, itu artinya nggak ada kekurangan kalau buat makan ya. Buat Tuhan tuh is nothing. Nggak ada masalah. Terus baju juga orang-orang kirim. Saya juga nggak minta. Sebagai manusia, satu kali Anda seorang yang terkenal, kaya, banyak duit, tapi nggak punya ketenangan hidup. That's right. Nah, satu kali lagi Anda punya kaya akan ketenangan hidup, tapi nggak punya uang, nggak punya baju, nggak punya makanan. Ini gimana? How do you justify? Perasaannya sebagai manusia, kan pasti dong ada intimidasi dari iblis itu gimana? Iya, saya juga lewatin ya kesusahan itu, nggak ada kerja, terus makan dari mana? Ya. Tapi ada aja ketemu orang di gereja atau di jalan, kasih amplop. Saya nggak lakukan apa-apa. Saya cuma menyembah, berterima kasih setiap hari. Kalau saya nggak makan hari ini Tuhan, terima kasih. Itu doa saya. Tapi selalu ada gitu, selalu ada. Kayak mujizat. So, saya benar-benar hidup di dalam mujizat Tuhan. Jadi artinya kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, Tuhan akan menyediakan provisi yang Tuhan berikan. Itu udah pasti. Nah, ya ini buktinya. Dan sekarang Renaldi malah melayani Tuhan nih ya? Sekarang saya melayani Tuhan, walaupun saya warga negara Australia, tapi hati saya ada di Indonesia. Dan kemudian tahun 2004 Anda 2009 menikah dengan Tosha. That's right. Yeah, Oke, bisa cerita sedikit tentang itu juga mujizat kita ketemu. Tosha, silakan bicara nih. Ya, mujizat juga ketemu dia. Gimana caranya? Apa yang maksudnya mujizat? Jadi sebelum saya ketemu dia, memang saya juga, ya namanya kita semua orang dosa sebelum ketemu Yesus. Saya juga di dunia yang malam, suka keluar malam, dugem, apa itu semua. Karena saya juga ada banyak, ya buat dosa dalam hidup, seorang janda, ya mau bebas. Terus ada di satu titik saya rasa bosan hidup begini terus, takut juga, ada takut karena kita tahu di hati kecil kita ada dosa. Jadi saya juga pernah masuk kasar, masuk agama-agama macam-macam, cuma mau mengenal ini siapa ini Tuhan. Jadi kayak praktek coba-coba gitu. Sampai kalau perlu urusan witchcraft aja saya juga udah pernah coba itu. Saking kepengen apapun mau cepat. Nah udah karena di titik yang saya udah bosan, udah yang namanya lihat dunia udah nggak ini lagi. Terus saya dengar informasi bahwa dia udah bertobat. Nggak tahu kenapa lewat media internet juga, Facebook. Terus saya nggak tahu kenapa saya mau add dia dan juga lewat Renaldi Iskak saya kembali ke Tuhan Yesus. Nah, sekarang dampak dari pernikahan kalian ini apa sekarang selama beberapa tahun ini? Ini menarik. Banyak. Pembentukan karakter kita, karena masing-masing ini kami keras. Jadi Tuhan satukan kami ini benar-benar dia di Sydney, saya di Indonesia. Jadi pacaran itu cuman lewat telepon, tidak ada pacaran ya dating dulu atau candlelight dinner. Pacar-pacaran dulu, tangan-tangan itu nggak ada. Jadi Tuhan benar-benar lagi bentuk saya di Indonesia, proses, dan dia juga di sana. Tadinya saya pikir dia masih di Indonesia. Jadi selama telepon itu saya pikir berjam-jam itu cuman ngomongin Tuhan. Saya pikir dia masih di Indonesia karena dia pernah tinggal di Indonesia. Ternyata selama itu dia telepon dari Australia, interlokal. Wow. Oke, kita lanjut nanti ya perbincangannya ya. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena akan ada lebih banyak lagi kisah-kisah menarik yang kita simak dari Transformasi Hidup Good News program hari ini. Jadi yang tadinya dokter memvonis udah istri itu udah nggak bisa ada nyawa lagi, semalam itu berdoa, mujizat itu benar-benar nyata. Jadi istrimu bunuh diri dan seharusnya sudah mati gitu. Tapi kamu berdoa dan dia bangkit kembali. Oh wow.
love you so good. Chicken nugget, karabe katsu, bakso kuah, bakso bakar. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Hidup yang diubahkan, kita tahu kalau kata-kata diubahkan berarti dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang rusak, kemudian diubahkan seperti suatu metamorfosa menjadi sesuatu yang baik. Nah, kita melihat bahwa Renaldi bersama dengan istrinya ini punya dampak pelayanan yang luar biasa ya. Bisa ceritakan sedikit nanti ini di sini juga kita tampilkan seorang narasumber yang baru bergabung namanya Sakaria, nanti bisa diceritakan hubungannya juga. Silakan. Jadi waktu kita datang ke Indonesia, kita sebenarnya mau visit anak-anak kita. Terus ketemu teman saya namanya Israel. Dan dia punya pelayanan namanya Jur. Saya lihat misinya dia itu anak-anak di pinggir jalan kayak di Pasar Minggu, terus Blok M. Saya lihat, wow, dampaknya dahsyat gitu. Ada satu perubahan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba mereka mau gitu, dibantu. Bukan hanya cuman rohani, tapi dengan makanan juga. Dan hidupnya juga ditampung gitu, di satu tempat di Pasar Minggu. Dan saya bilang sama Israel, saya kan nggak tinggal di sini, tapi saya mau terlibat. Jadi saya mau setiap minggu, saya kan di Australia, saya mau kirim uang buat orang-orang seperti ini. Seperti Sakaria ini? Iya, Sakaria ini. Iya. Jadi saya janji sama Israel, saya mau kasih setiap minggu. Kita tabur. Tabur di pelayanan ini gitu. Iya. Dan saya juga kalau ada orang yang mau sumbang, itu akan dampaknya lebih dahsyat lagi. Iya, Sakaria bisa cerita Sakaria ini siapa? Kok bisa kenal Tuhan bagaimana? Ya dulunya ya nggak kenal Tuhan itu ya Mas. Kita seorang anak jalanan ya tiap hari ngamen. Anak jalanan di Jakarta? Di Jakarta. Di daerah mana? Di daerah Pancoran, ya Grogol Uki aja. Maksudnya naik dari satu bus ke bus yang lain? Bisa cerita betapa kerasnya kehidupan kamu sebagai anak jalanan? Ya kalau misalnya dibilang keras ya keras, cuman ya namanya kita untuk menyambung hidup, apapun kerjaan ya kita lakukan gitu kan. Ya semuanya kayak ya nodong, nyopet, atau ya main 351 gitu kan. 351 itu? Penodongan dengan senjata tajam gitu kan. Ya untuk menyambung hidup dan untuk memenuhi keluarga aja. Maksudnya kamu udah menikah? Sudah. Wow, anaknya berapa? Anaknya 3. Ya. Mereka di Jakarta juga? Di Jakarta. Jadi tinggal di jalan sama kamu gitu? Oh enggak, ya puji Tuhan sekarang udah ada tempat, udah ada rumah. Ya paling kita sendiri gitu sebagai orang tua, apalagi sebagai imam, ya kita yang turun di jalan. Nah, bisa cerita nggak apa yang membuat kamu memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus gitu? Nah, itu tuh yang mujizat Tuhan itu ya. Silakan. Mujizat Tuhan. Jadi gimana ya? Namanya istri dari Kristen memang. Kita namanya di jalan dogolan. Kita pertamanya diajak sama Bang Israel ini, diajak pelayanan. Toh kita pun tidak tahu pelayanan itu apa gitu. Pelayanan itu apa? Ya kita masih make namanya orang mabok kayak gimana itu, misalnya kita kondisi kita itu lagi mabok, kita diajak pelayanan itu apa gitu. Nah, tapi kita pengen tahu pelayanan itu apa. Cuman kalau misalnya kita tahu kalau orang Kristen itu beribadah di gereja. Cuman kita pengen tahu pelayanan itu apa, akhirnya kita datang ke ikut pelayanan dengan kondisi mabok. Akhirnya kita
dapat bias 6 bulan nggak tahu itu mungkin ajakan Tuhan, akhirnya kita dipilih dibaptis gitu kan. Jadi dibaptis ya, awal mulanya sih tadinya saya ngajak istri yang masuk ke Islam gitu kan. Nggak tahu kenapa ya Tuhan malah kebalik gitu, kita yang masuk ke Kristen, kita dipanggil sama Tuhan Yesus Kristus. Dan satu kejadian, istri pengen meninggal. Maksudnya mau mati? Pengen mati, bukan sakit, dia mencoba bunuh diri. Berantem sama kamu? Ya gitu deh. Berantem ya. Akhirnya ya kita minta doa sama Tuhan. Tadinya kita nggak percaya Tuhan Yesus itu siapa gitu kan. Tuhan Yesus itu siapa? Kalau misalnya benar-benar itu Tuhan, benar-benar itu juru selamat, kasih mujizat buat kami gitu kan. Akhirnya ya Tuhan kasih mujizat benar-benar nyata. Dan saya percaya juga ada di Alkitab, kalau misalnya nggak salah di Roma, di Roma yang katanya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Amen. Makanya itu ya percaya Tuhan tuh. Mujizat nyata. apa yang Sakaria dapatkan pada saat itu? Mujizat, jadi yang tadinya dokter memvonis istri itu udah nggak bisa ada nyawa lagi, semalam itu berdoa, mujizat itu benar-benar nyata. Oh, jadi istrimu bunuh diri dan seharusnya sudah mati gitu. Tapi kamu berdoa dan dia bangkit kembali. Oh, wow. Sekarang pekerjaan kamu apa? Pelayanan. Jadi kamu menjadi seorang hamba Tuhan yang menjangkau kembali kepada anak-anak jalanan juga gitu. Bersama dengan Jakarta Underground Revival. Dahsyat. Wow. Luar biasa. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah pemirsa, sebelum kita take a break sejenak, saya rindu membacakan jawaban doa ya. Ada seorang anak yang pernah meminta bantuan doa untuk ayahnya kepada kami, dan setelah kami doakan, anak ini kemudian memberikan kesaksiannya dan berkata, haleluya, ayahku telah sembuh dari sakitnya, terpujilah Tuhan. Amin saudara ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sanggup menjawab pergumulan doa kita. Apabila ada di antara pemirsa sekalian yang masih mempunyai kerinduan untuk didoakan ataupun perlu konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Kalau hari ini Tuhan sudah bisa merubah kehidupan Renaldi, Tosya ataupun Sakaria, sekarang waktunya Tuhan memanggil kau. I love you so good. Chicken nugget, karabe katsu, bakso kuah, bakso bakar. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Aku is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih dalam
Good news, transformasi hidup kembali kepada Renaldi dan Tosha. Wow, luar biasa nih ya. Jadi dampak dari kalian diselamatkan oleh Tuhan, kemudian terlihat dalam pelayanan anak-anak jalanan ya. Nah, Renaldi dan Tosha mungkin ada beberapa hal yang ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah. Kami yakin beberapa dari mereka masih mencari kebenaran dan belum menemukan. Kira-kira kata-kata dorongan apa yang bisa Anda berikan? Seringkali kita bentrok karena kita masih mau di dalam kontrol gitu. Tapi saat kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, baru dia bisa kontrol. Tapi selama kita masih pakai kekuatan kita, masih pakai pikiran kita nggak bakal sampai di mana Tuhan mau. Karena caranya dia beda sama caranya kita. Tuhan Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Itu artinya jalannya dia yang akan sampaikan ke dalam kebenaran dia dan kehidupan dia yang kekal. Jadi selama kita masih kejar sesuatu yang sementara, kita akan jadi muter-muter di dunia ini. Tapi yang Tuhan tawarkan kita itu hidup yang kekal. Jadi saya sama istri kita pilih yang itu. Makanya saat ini Tuhan bawa kita ke Australia, itu padang gurun kita, Pak. Betul. Padang gurun kita bukan di Indonesia, di Australia. Jadi itu kita lagi dibentuk supaya kita bisa seperti kayak dia. Saya percaya kalau Tuhan bisa rubah hidup kita ini, apalagi saudara-saudara di rumah, di mana bisa berada gitu. Tuhan pasti bisa rubah hidup saudara-saudara. Asal kita serahkan semua sepenuh hidup. Kalau cuman bagian hidup kita ditahan, Tuhan juga nggak bisa bekerja. Itu. Amazing. Oke, luar biasa. Dahsyat. Terima kasih Renaldi. Terima kasih Tosha. Terima kasih Zakaria. Oke, puji Tuhan. Aneh ya, orang Australia mau ke Indonesia, orang Indonesia boro-boro pengen pindah ke Australia. Memang di dunia aneh. Kita lihat firman Tuhan deh supaya kita nggak bingung. Yohanes 6 ayat 35 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di dalam kehidupan ini semua manusia itu mencari kehidupan. Kita tahu yang aneh ini kita nggak pernah minta dilahirkan ke dunia, tahu-tahu kita lahir sebagai seorang bayi kecil, kemudian kita menjadi seorang anak daripada orang tua kita, kemudian kita menjadi dewasa, dan kemudian ada beberapa orang yang kemudian nggak ngerti tujuan mereka hidup ke dunia ini apa. Mereka di dalam setiap kehidupan manusia ada seperti sesuatu yang bolong gitu ya, yang sangat besar, yang ada pada kehidupan kita, yang ini harus diisi. Nah, banyak orang yang tidak kenal Tuhan, mereka ngisinya dengan kesenangan duniawi, misalnya seperti uang yang banyak, yang cowok-cowok mencari perempuan-perempuan yang cantik, perempuan-perempuan cantik mencari cowok-cowok yang ganteng, kemudian mencari kepuasan kehidupan ini dengan seks bebas, dengan narkoba, atau kemudian dengan berbuat jahat yang lain-lain. Tetapi hari ini kita tahu firman Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup. Yang dikatakan dengan roti hidup ini bukan berarti rotinya aja ya, tetapi Yesuslah itu sumber kehidupan. Pada waktu seseorang sudah mencoba apapun juga dalam kehidupan ini, coba periksa dalam hati Anda, pemirsa sekalian, apakah bolong tadi itu yang saya katakan atau kepuasan kehidupan itu sudah termampatkan dengan baik? Apakah kasih Tuhan ada pada kehidupan Anda? Anda tahu apa yang saya maksudkan? Kalau Anda mencari kepuasan atau kepenuhan dalam hidup ini dengan tadi semua hal yang saya sebutkan, dengan kekayaan, dengan seks bebas, narkoba, minum-minuman keras, perbuatan jahat, perjudian, atau keterkenalan, bahkan saya percaya bahwa kepuasan hidup ini fana. Sebentar aja hilang, sebentar aja hilang. Kemudian Anda akan merasa lebih buruk lagi, lebih down lagi, lebih depresi lagi, lebih stres lagi. Kalau itu adalah Anda, saya tahu bahwa Tuhan sedang memanggil engkau. Dengar baik-baik, Tuhan sedang memanggil engkau. Kalau hari ini Tuhan sudah bisa merubah kehidupan Renaldi, Tosha, ataupun Zakaria, sekarang waktunya Tuhan memanggil engkau. Bukan besok, tetapi hari ini. Karena engkau tidak tahu besok akan terjadi apa. Mungkinkah hari ini adalah hari yang terakhir engkau hidup di muka bumi ini? Pertanyaannya, kalau besok itu tidak akan pernah datang kepada kehidupanmu, kalau besok
itu adalah kematian datang kepada engkau. Pertanyaan saya, Anda harus jawab di dalam hati Anda. Apakah yang akan terjadi pada kehidupanmu setelah kematian? Firman Tuhan mengatakan, setelah kematian ada dua jalan. Yang lebar itu lautan api. Ada neraka yang menganga. Semua kepercayaan di dunia ini percaya akan ada kehidupan di dalam kematian. Yaitu ada neraka yang besar yang menantikan semua orang. Firman Tuhan mengatakan semua orang seharusnya binasa masuk dalam api neraka. Tetapi ada jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan kekal, yaitu pulang ke rumah Bapa. Yang manakah pilihan Anda? Tetapi dengar baik pemirsa sekalian, masuk ke rumah Bapa hanya ada satu jalan. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang memanggil namanya, engkau akan diselamatkan. Jadi kalau Anda adalah orang yang sedang menyaksikan acara televisi hari ini, Good News Program, Anda mencari apa itu arti kehidupan, Anda mencari siapakah Tuhan yang benar, coba periksa dalam hati Anda, apakah hari ini Tuhan berbicara untuk Anda bertobat. Kalau Anda adalah orangnya, mari kita berdoa hari ini. Saya percaya kalau Tuhan banyak merubahkan kehidupan banyak, semua orang yang sudah Anda lihat, mereka mendapatkan suatu damai sejahtera yang luar biasa. Uang tidak bisa menggantikan, seks bebas tidak bisa menggantikan, tetapi kasih Kristus yang masuk dalam kehidupan Anda, itu kemudian memberikan suatu kepuasan kehidupan yang lama sudah berlalu. Firman Tuhan katakan, hanya panggil namanya, katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku mau bertobat, aku mau mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat pribadiku satu-satunya, tidak ada jalan yang lain kepada Bapa untuk pulang ke surga, melainkan melalui Engkau saja. Maka hari ini Engkau adalah orang yang tepat. Amen. Hari ini adalah hari di mana Tuhan memanggil engkau. Kalau itu Anda orangnya, mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pemirsa yang mereka mencari kebenaran. Mereka mencari apa itu arti kehidupan. Mereka mencari kehidupan yang kekal. Bapa, Engkau lawat mereka. Lawat Tuhan. Kasih-Mu menyertai. Kasih-Mu menyertai. Tuhan, izinkan kami bertobat. Izinkan kami berdoa. Mari angkat tanganmu pemirsa sekalian. Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tirukan apa yang saya doakan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni aku. Hari ini, aku mau bertobat. Ampuni aku Bapa. Ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku buka hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mau masuk surga. Aku tidak mau masuk neraka. Ampuni aku. Aku terima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Ubah hidupku Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Aku berdoa juga buat engkau yang sakit. Hari ini juga apabila engkau sakit, aku melepaskan kesembuhan dengan bilur-bilur Yesus. Terima kesembuhan saat ini. Terima. Apapun sakit penyakitmu, mungkin dokter berkata hanya 3 bulan lagi sisa kehidupanmu. Itu adalah fakta, tetapi kebenaran mengatakan dengan bilurnya saat ini sembuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami terima kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Bagi Anda yang sudah ikut berdoa bersama dengan kami, hubungi kami sekarang juga. Anda yang mau bertobat, tadi Anda berdoa bersama dengan kami, hubungi kami sekarang juga. Kami percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya pemirsa, itulah kebersamaan kita dalam Good News program hari ini. Satu episode yang luar biasa yang kami percaya sudah memberkati pemirsa sekalian. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap dukungan, doa dan support yang sudah diberikan kepada kami melalui pelayanan kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Ikutin kami juga di Facebook, di fanpage kami Anugerah Ministries, dan juga follow Twitter kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.